Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Hanif Alatos, di mana Hanif Alatos ini memuji Pak Rizik Syihab, mengatakan bahwa Pak Rizik Syihab ini secara akhlak dan secara zohirnya itu mewarisi Nabi Muhammad SAW. Artinya Hanif Alatos itu menyebutkan bahwa Pak Rizik Syihab itu secara lahir dan batin, secara kepribadian itu mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Itu bagi kami sudah merendahkan Nabi Muhammad SAW serendah-rendahnya kaum muslimin. Ya. Bagaimana bisa orang seperti Pak Rizik Syihab kok bisa disebut mirip dengan Nabi Muhammad SAW secara akhlak dan secara zohirnya? Itu merendahkan Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, ya. Dan di sini ada lagi video dari Hanif Alatos yang lagi-lagi memuji Pak Rizik Syihab, seolah-olah Pak Rizik Syihab ini adalah sosok pahlawan yang sangat luar biasa kaum muslimin. Kita ketahui ya, Pak Rizik Syihab itu adalah pimpinan pendemo pemerintah kaum muslimin. Di dalam podcast Hanif Alatos dengan Arie Untung ini kaum muslimin, disebutkan bahwa Pak Rizik Syihab ini pernah disuap dengan jumlah uang yang tidak sedikit kaum muslimin. Jumlahnya triliunan, supaya Pak Rizik Syihab ini bungkam tidak lagi mengkritik pemerintah. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Tapi ini menarik ya, bahwa pengaruhnya berarti kan besar sekali nih, ibaratnya kontrol ulama ini kan. Sebenarnya kalau ide antum kalau mau kaya gampang, bener ya. Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi-aksi Islam waktu 2016 nista agama itu tawaran-tawarannya dahsyat sekali. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu? T plus markas syariah, status tanahnya bisa dibereskan semuanya saat itu. Jadi saya dapat info dari beliau itu tawarannya bukan lagi 9, nolnya bukan 9, 12. Kalau nggak kuat-kuat bisa geter juga tuh. Goyang. Tapi kan menarik ya, ibaratnya bukan cuma di pemerintahan sebelumnya, yang sebelumnya juga kan ide juga pernah merasakan beliau udah kenyang lah. Dari dulu waktu FPI fokus ngelawan tempat-tempat minuman keras, judi apa. Itu Anda dengar sendiri, ntar datang sekian plastik, datang Habib ya coba tolong, ditolak sama beliau. Ditolak sering itu nggak jarang. Walaupun akhirnya banyak Allah gantikan orang-orang baik dari jalur yang halal. Karena beliau menjaga diri dari yang haram, yang syubhat, Allah kirim orang-orang baik yang akhirnya datang dari jalur yang halal, yang jelas. Ya, teman-teman kalau sempat datang ke Petamburan gitu, ke rumah beliau gitu, kita lihat bagaimana sederhana gitu sebenarnya, ibaratnya peluang untuk jadi orang miliarder terbuka lebar sebenarnya. Triliuner gitu dan nggak diambil gitu ya. Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak perkataan dari Arie Untung ya ketika berbicara dengan Hanif Alatos ya, bahwa ya seperti Hanif Alatos, seperti Pak Rizik Syihab itu kalau mau jadi miliarder gampang, kalau mau jadi orang kaya gampang. Ya, bahkan bukan hanya miliarder, jadi triliuner. Itu gampang kaum muslimin ya. Memang gampang. Mereka cukup dawir saja sudah jadi miliarder. Coba lihat seperti Bahar Smith. Cukup dawir ya. Cukup dawir mengagung-agungkan klan Ba'alawi, berkoar-koar sebagai cucu Nabi, mengandung barokah, orang wajib cinta, wajib memuliakan. Sudah jual siwak, harganya bisa jutaan. Jual serban bekas, bisa puluhan juta. Bahkan ada yang sampai lelang roti bekas gigitan. Untuk apa? Untuk cari uang. Untuk cari fulus. Makanya para kabib Ba'alawi, kalau mau jadi miliarder, gampang. Tinggal dawir, nipu jamaahnya, nipu dengan modus barokah. Selesai.
Atau buat kuburan palsu. Lihat kuburan-kuburan palsu itu. Yang dulu pernah dibahas juga, ada yang mengaku sekali setor dengan seorang Khabib Ba'alawi 5 karung. Ya, memang gampang kalau jadi Khabib Ba'alawi, mau jadi miliarder gampang. Nipu umat selesai jadi miliarder. Tapi yang menarik kaum muslimin, ya, disampaikan oleh Hanif Alatos bahwa Pak Rizik Syihab ini pernah disuap dengan jumlah yang tidak sedikit, dengan jumlah triliunan, hanya untuk tutup mulut supaya Pak Rizik Syihab ini tidak melanjutkan kasus Ahok kaum muslimin. Bahkan bukan hanya tawaran uang triliunan saja kaum muslimin. Ternyata ya, markas syariah, markasnya Pak Rizik Syihab itu pun akan diselamatkan. Artinya secara umum para Khabib Ba'alawi ini, ya, ruang geraknya akan bebas. Asalkan Pak Rizik Syihab mau berhenti menuntut kasus Ahok. Coba kaum muslimin, kira-kira percaya apa enggak kaum muslimin? Saya yakin kaum muslimin gak ada yang percaya ini. Yakin gak ada yang percaya. Dan yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Hanif Alatos ini adalah kedustaan kaum muslimin. Orang itu kalau sudah jejak rekamnya pendusta, ya, jadi ucapannya itu susah untuk dipercaya. Bahkan gak bisa dipercaya. Ya coba kita bayangkan kaum muslimin, Pak Rizik Syihab itu orangnya vokal. Orangnya vokal. Begitu juga dengan para Khabib Ba'alawi yang lain, ya, termasuk Hanif Alatos, kemudian Bahar Smith. Orang-orang yang vokal ketika melihat ada orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, yang tidak sepemikiran dengan mereka, yang berseberangan dengan mereka, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyebut nama orang tersebut di muka umum. Ya, coba Bahar Smith nyebut Prabowo, nyebut Jokowi, ya, kemudian nyebut Deddy Mulyadi, disebut secara belak-belakan kaum muslimin. Bahkan Harry Pras disebut namanya oleh Bahar Smith. Padahal kalau mau kita mengambil skala prioritas, ya, lebih prioritas Bahar Smith ini membahas tentang pemerintah yang berusaha menyuap Pak Rizik Syihab dengan jumlah triliunan rupiah daripada merespon Harry Pras. Lah ini Harry Pras saja direspon, apalagi sampai ada pemerintah yang menyuap Pak Rizik Syihab dengan jumlah triliunan. Dan itu ditolak sama Pak Rizik Syihab. Coba, ini kalau real, ya pasti dikoar-koarkan sama para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Apalagi Hanif Alatos menyebutkan dulu ketika FPI masih fokus, ya, memperjuangkan untuk menutup tempat-tempat kemaksiatan, itu sering didatangi, ya, Pak Rizik Syihab sering didatangi orang kemudian membawa uang berkresek-kresek. Ya, kalau memang itu benar, pasti dikoar-koarkan, gak mungkin gak kaum muslimin. Ya, kita tahu para Ba'alawi itu, ya, sesuatu yang gak jelas saja, sesuatu yang hanya qila wa qala, katanya, karomah-karomah gak jelas saja, mereka ceritakan. Apalagi yang jelas real, ya, Pak Rizik Syihab pelakunya, yang mengalami, Pak Rizik Syihab yang mengalami dan ada buktinya. Maka pasti mereka koar-koar kaum muslimin untuk mengangkat nama Rizik Syihab, untuk mengangkat klan Ba'alawi, ya, supaya klan Ba'alawi itu lebih dihormati lagi. Itu sudah pasti, ya. Ini jelas kedustaan ini kaum muslimin, ya. Dan ini namanya sudah memfitnah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah seolah-olah berusaha menyuap Pak Rizik Syihab untuk membela sebuah keburukan. Dan suapnya pun bukan hanya, ya, miliaran, tapi triliunan. Bayangkan kaum muslimin, hanya untuk membungkam masalah Ahok saja, ya, disuap dengan jumlah triliunan. Coba kaum muslimin, ini, ya, secara rasional ya nggak bisa diterima ini kaum muslimin. Ini jelas kedustaan ini kaum muslimin. Dan seharusnya pemerintah mengusut yang seperti ini kaum muslimin, ya. Siapa orangnya yang berusaha menyuap Pak Rizik Syihab ini dengan jumlah triliunan rupiah kaum muslimin. Dan kalau memang Pak Rizik Syihab tidak bisa membuktikan, maka seharusnya Pak Rizik Syihab ini diberikan sanksi dengan undang-undang yang berlaku kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.